Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul campur kode. Campur kode merupakan mencampur atau menyisipkan elemen dari dua atau lebih variasi berbahasa dalam satu ucapan atau satu wacana. Suito membagi bentuk campur kode menjadi 6. Yang pertama ada penyisipan unsur-unsur berwujud kata, yang kedua ada penyisipan unsur-unsur berwujud frasa, yang ketiga ada penyisipan unsur-unsur berwujud buster, yang keempat ada penyisipan unsur-unsur berwujud perulangan kata, yang kelima ada penyisipan unsur-unsur berwujud ungkapan atau idiom, yang keenam penyisipan unsur-unsur berwujud klausa. Yang pertama, penyisipan unsur-unsur berwujud kata. Kata ialah satuan bebas yang paling kecil. Contoh campur kode berwujud kata adalah Mangka hari Senin, ada tugas yang harus dikumpulkan. Kata mangka menunjukkan bahasa Jawa, sedangkan hari Senin ada tugas yang harus dikumpulkan menunjukkan kalimat bahasa Indonesia. Kalimat tersebut tergolong campur kode ke dalam karena seorang penutur menyisipkan unsur-unsur daerah ke dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, yang kedua, penyisipan unsur-unsur berwujud frasa. Frasa adalah satuan gramatikal yang berupa gabungan kata yang bersifat non-predikatif dan pembentukannya harus berupa morfem bebas. Contoh campur kode berwujud sisipan frasa adalah persahabatan saya sudah kadung apik dengan dia. Kode bahasa Jawa kadung apik berwujud frasa, sedangkan sederetan kata yang lain menunjukkan kode bahasa Indonesia. Selanjutnya yang ketiga, penyisipan unsur-unsur berwujud buster. Buster merupakan hasil perpaduan dua unsur bahasa yang berbeda dan membentuk satu makna. Contoh campur kode berwujud sisipan bentuk buster adalah hendaknya segera diadakan hutanisasi kembali. Pada kalimat tersebut, penyisipan unsur afiks nisasi pada kata hutanisasi. Terdapat peristiwa pembentukan dasar bahasa Indonesia hutan dan mendapat afiks dari bahasa asing yaitu nisasi. Tidak ditemukan dalam data. Terus yang keempat, penyisipan unsur-unsur berwujud perulangan kata. Perulangan kata merupakan pengulangan satuan gramatik baik seluruhnya maupun sebagiannya, baik dengan variasi fonem maupun tidak. Contoh campur kode berwujud perulangan kata adalah kamu itu sudah dijelaskan masih tanya-tanya lagi. Pada kalimat di atas, kode bahasa Indonesia yang divariasikan dalam kode bahasa Jawa dengan cara pengulang kata. Pada kata tanya berasal dari kata dasar tanya. Karena si penanya beberapa kali, maka divariasikan dalam kode bahasa Jawa. Selanjutnya penyisipan unsur-unsur berwujud ungkapan. Ungkapan atau idiom adalah konstruksi dari unsur-unsur yang saling memilih. Masing-masing anggota mempunyai makna yang ada hanya karena bersama yang lain. Contoh campur kode berwujud sisipan idiom adalah ini ada sebuah percakapan si A dan si B. Si A bertanya, punya baju batik lengan panjang bu? Si B menjawab, kayaknya ada, ntar tak carikan ya. Si A bilang lagi, jangan lama-lama yo. Si B jawab, sabar tondu. Si A bilang lagi, wah lama sekali ya, ada enggak? Si B menjawab, ada. Pada dialog di atas, campur kode dengan unsur bahasa Jawa kayaknya ntar, tak, yo, to, du menunjukkan si penutur cukup kuat rasa kejawaannya atau identitas pribadinya masyarakat Jawa. Ungkapan tersebut merupakan prinsip yang masih dipegang kuat oleh masyarakat Jawa. Terus yang keenam, yang terakhir, penyisipan unsur-unsur berwujud klausa. Klausa ialah satuan gramatikal berupa kelompok kata yang sekurang-kurangnya terdiri dari subjek dan predikat dan mempunyai potensi untuk menjadi kalimat. Contoh campur kode berwujud sisipan klausa adalah pemimpin yang bijaksana akan bertindak ing ngarso sing tulada ing madya mangun karsa tuturi handayani. Penyisipan unsur-unsur bahasa Jawa ing ngarsa sing tulada ing madya mangun karsa tuturi handayani oleh penutur dapat menunjukkan identifikasi peranan, juga keinginan dan tafsiran tertentu. Selanjutnya campur kode dibagi menjadi dua. Ada yang pertama campur kode ke dalam, in kode mixing. Terus yang kedua campur kode keluar, outer kode mixing. Campur kode ke dalam, campur kode yang bersumber dari bahasa asli dengan segala variasinya. Kalau campur kode keluar, campur kode yang berasal dari bahasa asing.
Nah, di sini ada perumpamaan. Seorang penutur dalam bahasa Indonesia banyak menyelipkan serpihan-serpihan bahasa daerahnya, bisa dikatakan telah melakukan campur kode. Akibatnya akan muncul satu ragam bahasa Indonesia yang kejawa-jawaan. Kalau bahasa daerahnya adalah bahasa Jawa, atau bahasa Indonesia yang kesunda-sundaan, atau kalau bahasa daerahnya adalah Sunda. Nah, cukup sekian pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.